Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Srianggreni, mahasiswi Universitas Mudiwaluyo Semarang, Prodi S1 Kebidanan Transfer RPL kelas B dengan NIM 157222031 akan memperhatikan video konseling pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Mbak, duduk dulu ya, saya tutup dulu. Iya. Baik, apa ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, ini kan kemarin Mbak sudah WA saya ya. Oh iya, Mbak Anissa ya? Iya. Oh iya, perkenalkan ya. Saya Bidan Lisa, saya Bidan bertugas pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya kemarin saya WA karena ada tambahan screening pranikah, yaitu tambahan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fertilitas. Ya, Iya. sebelumnya itu sekarang ada keluhan? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya catat identitasnya dulu untuk namanya, Anissa Evelyn Mbak, usianya, 25, alamatnya, kilo 10. Oke, ngomong-ngomong calon suaminya kemana ya? Ya itu masih di luar kota Mbak, Bu Bidan. Oh gitu, jadi nggak bisa nemenin. Iya Bu Oh, ya, Bidan. nanti sekilas info dijelaskan kembali ke calon suaminya ya. Apa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang screening pemeriksaan tambahan pada screening pranikah. Jadi untuk pemeriksaan tambahan screening fertilitas itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan semen, yaitu pemeriksaan semen ya adalah analisa semen, merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani. Mani itu adalah air sperma pada pria. Oh, Ya. Kemudian melalui analisa semen ini akan diketahui nih jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani atau air sperma pada pria. Ya, kalau untuk cara pemeriksaannya, yang pertama itu mbaknya akan diminta untuk menghindari aktivitas seksual atau ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel. Jadi ini screeningnya itu bisa untuk pranikah atau prakonsepsi ya. Nah, kemudian prosedur pengambilannya itu yang pertama mbaknya akan diberikan tabung steril dan bersih. Kemudian untuk menampung sperma melalui masturbasi. Jadi nanti biasanya kan nanti kalau sudah nikah akan melakukan prakonsepsi nanti sama calon suaminya pada saat sudah menikah. Nanti pada saat untuk pemeriksaan ini akan dikasih tabung kecil seukuran seperti ini untuk menampung spermanya. Nanti spermanya itu dikeluarkan melalui masturbasi ya. Biasanya di tempat pemeriksaan itu disediakan ruang pribadi yang umumnya berdampingan dengan laboratoriumnya untuk tempat pemeriksaannya ya. Nah, di dalam ruangan tersebut biasanya calon suami atau si pria akan dianjurkan untuk ejakulasi untuk mengeluarkan air mani atau spermanya. Nah, ditampung nanti di dalam tabung yang kecil itu ya. Nah, biasanya cara yang paling umum itu untuk melakukan pengambilan sampel air maninya yaitu dengan cara yang tadi masturbasi. Kemudian sampelnya itu dapat bervariasi dari waktu ke waktu karena jika diperlukan 2 atau 3 sampel itu yang berbeda dapat diperiksa dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi nanti yang hasil sperma yang ditampung itu biasanya bisa diperiksa dalam jangka waktu beberapa waktu. Nah, itu biasanya dalam jangka waktunya 3 bulan. Nah, untuk hasil pemeriksaannya sendiri yaitu hasilnya itu umumnya dapat diketahui dalam 1 hari. Jadi pada saat hari itu juga mungkin bisa diketahui. Cuma nilai normalnya dapat bervariasi dalam beberapa laboratorium karena kan alatnya setiap laboratorium berbeda. Jadi hasilnya pada saat berbeda laboratorium pasti hasilnya akan berbeda. Ya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan suhu basal tubuh. Nah, kalau pemeriksaan ini itu adalah suhu tubuh ibu pada mbaknya nih pada pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Perubahan suhu basal tubuh ini kan akan terjadi sekitar 12-24 jam setelah ovulasi atau masa subur berlangsung ya. Kemudian kalau untuk cara pemeriksaannya yang suhu basal tubuh ini, jadi mbaknya dikasihkan temperatur atau di rumah harus punya temperatur. Oh iya ada. Nah, untuk mengukur suhu basal tubuh di samping tempat tidur itu harus diletakkan di samping tempat tidur. Kemudian lakukan pengukurannya itu sebelum ibu beranjak dari tempat tidur. Jadi sebelum bangun sudah dipasang nih alat temperaturnya. Nah, sebelum beranjak dari tempat tidur, sebelum berbicara, sebelum makan dan minum atau berhubungan seksual ya.
Nah, ini udah punya berarti di rumah ya alat termometernya ya. Kemudian termometernya itu suhu basal tubuh harus dimasukkan ke mulut atau dubur selama 5 menit penuh. Nah, biasanya kan kalau untuk mengukur panas demam itu di ketiak. Nah, kalau untuk ini pemeriksaan suhu basal tubuh dimasukkan ke mulut ya atau enggak dubur selama 5 menit penuh. Jadi benar-benar 5 menit. Untuk pastinya bisa dipasang dengan stopwatch gitu ya. Kemudian nanti hasil pengukurannya itu harus dicatat pada lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius. Jadi setiap hari itu grafiknya bisa dibuat di atas kertas ya. Nah, kemudian nanti grafiknya itu nanti ibu harus mbaknya harus beri pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dalam masa tubur. Jadi nanti biasanya suhu basal pada saat menstruasi sama masa tubur tuh tercatat di dalam grafik yang tadi ya. Kalau untuk hasilnya itu sendiri itu umumnya akan mencapai suhu terendah saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan sebesar 1 derajat Celcius setelah ovulasi. Kemudian jangan lupa melakukan pencatatan suhu basal tubuh selama beberapa bulan ya. Nah, kemudian selama nanti melakukan pencatatan suhu basal tubuh, kalau tidak ditemukan adanya kenaikan suhu pada ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus nih, dicoba dicatat, coba dibawa ke dokter untuk melakukan tes darah ya. Iya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada pemeriksaan under cervix. Pemeriksaan under cervix itu yaitu pemeriksaan yang dilakukan atau mengambil sampel jaringan dari under cervix menggunakan alat swab khusus. Nah, kemudian itu biasanya hasilnya diperiksa lebih lanjut komponen penyusunnya itu secara mikroskopik di laboratorium ya. Jadi ini alat swabnya gambarnya ada di sini ya. Nah, kemudian untuk cara pemeriksaannya sendiri nanti diperiksa under cervix ini sebelum dan setelah buang air kecil ya. Nah, cara terbaiknya itu untuk memeriksa under cervix ini dengan menggunakan tisu sebelum dan setelah buang air kecil. Jadi sebelum buang air kecil dibersihkan dengan menggunakan tisu dan setelahnya juga dibersihkan. Kemudian diperiksa menggunakan alat swab yang ini ya. Nah, kemudian soalnya caranya ini tuh bisa membantu mbaknya untuk memantau under cervix atau siklus menstruasi dengan efektif. Nah, nanti pakai tisunya itu tisu toilet yang berwarna putih sehingga nanti bisa mengamati warna under cervixnya itu dengan baik. Karena kan ada tisu yang warna coklat ya. Nah, jadi pakainya yang warna putih biar bisa kelihatan. Kemudian nanti diusapkan nih tisunya dari depan ke belakang sebelum dan setelah buang air kecil. Jadi arahnya itu dari depan ke belakang ya. Kemudian pastikan untuk menuliskan tampilan under cervix pada tisu toilet dalam catatan ibu ya. Lalu analisis under cervix ini pada pakaian dalam juga bisa memeriksa under cervix dengan mengamati sekresi yang melekat pada pakaian dalam. Jadi pada celana dalam dilihat biasanya kan ada tuh lendir-lendir, itu juga bisa diamati. Kemudian bisa juga periksa vulva dan sensasinya. Caranya raba perlahan area vulva dengan jari. Nah, ini kan ini yang namanya vulva ya. Vulva ini diraba dengan jari dan perhatikan sensasi yang terasa seperti kering, basah atau lembab. Nah, ini juga bisa membantu mengenali perubahan pada under cervix dan siklus menstruasi. Ya, vulva itu kan merupakan bagian luar organ kelamin wanita yang meliputi ada klitoris, labia, lubang vagina, dan jaringan atau kulit di sekitarnya. Kemudian juga selanjutnya raba perlahan bagian yang berbeda pada vulva. Jadi kan yang tadi ada bagian-bagian yang saya jelaskan diraba nih di beberapa bagian untuk mengetahui teksturnya. Teksturnya itu pastikan juga untuk meraba bagian dalam. Jadi yang di luar juga dicoba raba, dirasakan sensasinya, yang di dalam juga dirasakan. Kemudian meraba vulvanya juga secara rutin itu adalah langkah yang bagus sehingga dapat mengetahui kondisi normalnya seperti apa. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan yang tadi, evaluasi catatan under cervix yang tadi setelah satu atau beberapa siklus menstruasi. Lalu baca nih catatan karakteristik under cervix yang sudah dicatat ya. Kalau untuk hasil pemeriksaannya itu hasilnya itu untuk mengetahui masa ovulasi ketika mbaknya atau ibu ingin mengendaki kehamilan ya gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya tes sperm. Tes sperm itu adalah pemeriksaan sperm atau uji pakis. Jadi tahu tumbuhan yang bergambar tumbuhan pakis bentuknya seperti apa tahu ya. Nah, itu pemeriksaan under cervix yang merupakan salah satu parameter dalam evaluasi under cervix. Jadi perning itu adalah pembentukan struktur seperti daun pakis yang mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lendir dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Jadi ada kaca
perannya seperti ini, itu lendirnya nanti akan diusap di bagian situ. Ya, kemudian cara pemeriksaannya, waktu pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pada saat ovulasi, bentuk dan pakisnya akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendirnya itu pada waktu yang mendekati ovulasi, ya, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Jadi nanti lendirnya itu dilihat di objek lab, biasanya itu pas dia mengering akan berbentuk seperti daun pakis, yang tumbuhan daun pakis, ya. Nah, sebelum dan sesudah ovulasi dan selama kehamilan itu akan ditemukan nih pola dengan ciri khas yang berbeda. Karena pada saat terjadinya ovulasi lendir serviks akan menjadi sangat cair dan jernih. Sebaiknya akan tampak kekuningan dan kental. Jadi kental seperti pada saat di lendir seperti ini akan memanjang, ya. Dan kental jika diperiksa pada saat tahapan praovulasi dan pasca ovulasi dan siklus haid. Kemudian kalau untuk hasil pemeriksaan tes sperm ini ditemukannya pola pakis yang sempurna. Jadi pola pakisnya itu benar-benar terbentuk secara sempurna selama pertengahan siklus menstruasi, yang menandakan aktivitas estrogen yang baik dan tidak terdapat infeksi pada lendir serviks yang sudah diperiksa, ya. Kemudian yang terakhir itu ada uji pasca senggama. Nah, uji ini itu adalah pemeriksaan yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Nah, cara pemeriksaannya, biasanya mbaknya dan calon suami akan dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jadi di rumah lakukan hubungan seksual, 2 jam kemudian coba dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, ya. Kemudian lendir serviksnya itu akan diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai pada lendir tersebut. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, dan 14, dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama, ya. Untuk hasil pemeriksaannya ini belum dapat kesepakatan dari para ahli. Nanti tergantung dari tempat pemeriksaan yang tadi sudah dibawa periksa, ya. Jadi itu beberapa pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan untuk screening pranikah. Sebelumnya, setelah saya menjelaskan ini, apakah Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Enggak, cukup jelas sih Bu Bidan. Iya, agak banyak memang tambahan pemeriksaannya, ya. Bisa dijelaskan pemeriksaannya apa aja? Berarti saya sebutin satu-satu ya Bu Bidan. Berarti yang pertama itu ada pemeriksaan semen, habis itu suhu basal sama lendir serviks, ya. Terakhir itu uji pasca senggama, ya. Iya, senggama sama yang tadi yang uji daun pakis. Oh iya, iya, itu namanya uji PERN. Jadi dia yang lendirnya kan berbentuk daun pakis, ya. Berarti iya. sudah paham apa saja pemeriksaan tambahan untuk screening pranikahnya, ya. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih waktunya sudah meluangkan untuk saya menjelaskan tentang screening ini. Apa ada yang saya bisa bantu lagi? Sudah Ibu Bidan. Oke, baik. Nah, jangan lupa nanti diinfokan ke calon suaminya. Iya, Iya, oke. oke. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Saya pamit. Iya, waalaikumsalam. Setelah melakukan konseling, melakukan pendokumentasian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.